Kecelakaan kereta api Bintaro 1987 atau yang dikenal dengan nama tragedi Bintaro 1 adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Kecelakaan yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987 merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkereta-apian di Indonesia. Saking tragisnya kejadian ini, bahkan Iwan Fals membuat lagu dan album khusus berjudul 1910 yang merujuk pada 19 Oktober. Dalam persidangannya, Mbah Slamet, masinis dari KA 225 menjadi tersangka, padahal ia tidak merasa bersalah. Jadi bagaimana kisah tragedi Bintaro sebenarnya? Bagaimana pula pembelaan Mbah Slamet? Simak selengkapnya di video ini. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan sejarah-sejarah menarik lainnya. Kelalaian petugas stasiun. Bila dirunut, kejadian itu bisa ditelusuri dari sekitar pukul 6:30 pagi. Mulanya kereta api 220 jurusan Tanah Abang, Rangkas Bitung sedikit terlambat saat hendak menuju stasiun Sudimara. Kereta itu masih perlu beberapa menit lagi untuk menurunkan penumpang di stasiun Kebayoran. Pada pukul 6:46, PPKA Stasiun Kebayoran mengabarkan bahwa KA 220 berangkat dari stasiun Kebayoran menuju stasiun Sudimara. Kabar ini mengejutkan PPKA Stasiun Sudimara. Pasalnya, 3 lajur kereta dari stasiun tersebut semuanya terisi, yang salah satunya adalah KA 225. Sebelumnya, PPKA Sudimara meminta persilangan kereta api dilakukan di stasiun Kebayoran. PPKA Sudimara mengatakan rencana itu sudah disepakati oleh PPKA Kebayoran sebelum KA 220 berangkat dari Kebayoran. Namun yang tidak diketahui, terjadi pergantian PPKA di stasiun Kebayoran, sedangkan di stasiun Sudimara tetap. PPKA Kebayoran baru inilah yang tidak mengetahui rencana tersebut. Itulah biang malapetakannya. Lokasi kejadian kecelakaan terjadi pada pagi hari. Insiden tersebut terjadi pada pagi hari, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat-saat di mana kereta api dipenuhi sesak para penumpang yang akan beraktivitas. Berdasarkan keterangan resmi dari Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, lokasi kecelakaan berada pada kilometer 17 plus 252 lintas Angke Tanah Abang Rangkas Bitung Merak. Lokasi tersebut berada pada tikungan S yang diapit Jalan Tol Jakarta Serpong dari barat dan Jalan Tol TB Simatupang di timurnya. Lokasi ini juga terletak sekitar 1,5 km di sebelah barat daya TPU Tanah Kusir. Saat itu kereta api 225 jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota mengangkut 1.887 penumpang, melebihi catatan kepadatan maksimum hingga 200%, sehingga banyak penumpang yang memenuhi lokomotif dan atap gerbong. Sementara KA 220 jurusan Tanah Abang ke Merak membawa 478 penumpang. Dari kapasitas yang diangkut 685 penumpang, kepadatannya menyentuh angka 72,6%, masih dalam batas normal. Korban tewas sulit dikenali. Ratusan orang meninggal setelah 2 rangkaian kereta bertabrakan, paling banyak dari kereta api 225 yang paling padat penumpangnya. Korban tewas 139 orang, dengan rincian 72 tewas di tempat dan sisanya meninggal sekarat. Dari 139 korban tewas, 113 diantaranya sudah teridentifikasi. Total 254 luka-luka, dengan rincian 170 orang dirawat di rumah sakit dan 84 orang luka ringan. Jenazah dan korban luka itu ditampung dalam kurang lebih 7 rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Setia Mitra, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo, Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Jakarta, dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Masinis dan PPKA jadi tersangka. Masinis KA 225 Slamet Suradio divonis 5 tahun penjara dan harus kehilangan pekerjaannya. Ia ditahan di lapas Cipinang dan bebas pada 1993. Pada tahun 1994, ia dipecat dari jabatannya sebagai masinis. Kemudian nomor induk pegawai perkereta-apiannya 120035237 dicabut pada 1996 oleh Departemen Perhubungan Indonesia. Ia pun tidak mendapat uang pensiun.
Nasib yang serupa juga menimpa Adung Savei, kondektur KA 225. Savei harus mendekam di penjara selama 2,5 tahun, sedangkan PPKA Stasiun Sidimara dan Stasiun Kebayoran, Jamhari dan Umri Hadi dihukum 10 bulan penjara. Awal revolusi dunia transportasi di Indonesia. Kecelakaan tersebut memberi pelajaran bagi pemerintah Indonesia kala itu. PJKA dan Menteri Perhubungan saat itu diketahui membawa perubahan teknologi, kualitas, dan aturan perkeretaapian di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah komputerisasi perjalanan kereta, pembuatan rel ganda, dan pelanggaran naik ke atap gerbong dan lokomotif bagi penumpang. Perlu diketahui bahwa banyaknya jumlah korban juga salah satunya disebabkan oleh penumpang yang melebihi kapasitas kereta. Banyak penumpang yang duduk di atas dan bagian depan kereta. Selain membahayakan diri, juga mengganggu masinis yang menjalankan dan melihat persinyalan kereta. Mbah Slamet masinis KA 225. Perjalanan hidup Slamet Suradio, masinis kereta api tragedi Bintaro 1 begitu pilu. Kecelakaan terekam dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia itu telah memporak-porandakan hidupnya. Kini usianya telah senja, dan faktanya ada kisah pilu usai peristiwa kecelakaan maut kereta api tersebut. Slamet Suradio adalah masinis yang didakwa jadi biang kerok insiden tersebut. Padahal sebagai masinis, tugasnya hanyalah menjalankan aba-aba dari petugas pengatur perjalanan. Slamet yakin dirinya tidak bersalah. Ia merasa sudah berjalan sesuai jalur yang tertulis dalam surat perintah. Namun entah bagaimana, tiba-tiba ada kereta api dari arah berlawanan menuju di rel yang sama. Slamet sudah berusaha menarik tuas rem sekencang mungkin, namun tabrakan tak bisa dihindari. Slamet mengungkapkan bahwa ada yang mengatakan dirinya melompat pada saat kejadian tabrakan tersebut. Itu tidak benar. Hakim percaya kalau saya tidak loncat. Itu ada bercak darah. Siapa yang membuat isu di internet itu? Sedangkan hakim sendiri mengatakan enggak loncat karena ada bukti PTP ada bercak darah. Slamet dijebloskan ke penjara. Ia dipaksa mengaku menjalankan kereta tanpa perintah petugas. Bahkan hingga di pengadilan, Slamet tetap tidak mau menandatangani BAP. Karena dipecat, Mbah Slamet tidak mendapatkan uang pensiun. Ia harus menyambung hidupnya dengan berjualan rokok di Kutuarjo, Kabupaten Purworejo, yang merupakan kampung halamannya. Itu dia sejarah tentang tragedi Bintaro 1 yang terjadi pada tahun 1987. Menurut Sobat CS gimana? Setuju nggak kalau Mbah Slamet itu tidak bersalah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu channel Cerita Sejarah ya, dan nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan tentang info sejarah-sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!